Halo anak-anakku pejuang fisika, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita masih tentang arus listrik searah. Namun kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Kemarin Ibu sudah men-share video tentang alat ukur listrik dan pengukurannya. Nah, kali ini Ibu akan jelaskan tentang hukum Ohm. Para anak-anakku pejuang fisika yang luar biasa, Ibu sudah menggambarkan sebuah rangkaian tertutup. Di sini ada hambatan. Jadi dalam suatu rangkaian itu ada 3 faktor yang penting untuk sebuah rangkaian. Yang pertama di sini ada hambatan R, kemudian ada sumber tegangan V, dan yang ketiga itu adalah ada kawat penghantar. Nah, ketika kita memberikan sebuah tegangan, ada sumber tegangan, maka dari sumber tegangan itu akan memberikan arus. Nah, arus mengalir atau muncul dari yang berkutub positif. Yang berkutub positif itu yang panjang di sini, sedangkan yang pendek itu bernilai negatif. Nah, arus itu keluar dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Oleh karena itu, arus yang mengalir ini kita simbolkan dengan I, masuk ke dalam rangkaian R. Nah, berdasarkan hukum Ohm mengatakan bahwa besar kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian seperti ini, itu besarnya I itu sama dengan sebanding atau berbanding lurus dengan besar tegangan yang mengalir dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Atau bisa kita tuliskan besar tegangan yang mengalir dalam rangkaian itu adalah V sama dengan I dikali R. Inilah yang dikenal dengan hukum Ohm. Nah, V itu adalah sumber tegangan satuannya volt, sedangkan I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan R itu adalah hambatan kawat atau hambatan penghantar. Hambatan satuannya ohm. Ini ditulis ohm, bukan tante ya. Nah, baik, ini adalah tentang persamaan dari hukum Ohm. Bagaimana penerapan persamaan-persamaan pada hukum Ohm? Kita akan lihat pada contoh soal berikut. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan. Tadi Ibu sudah bahas tentang hukum Ohm. Sekarang kita mau terapkan bagaimana cara menggunakan persamaan hukum Ohm tadi. Nah, di sini ada contoh soal, misalnya sebuah lampu diberi tegangan 20 volt. Resistor lampu tersebut 50 ohm. Besar kuat arus yang mengalir pada lampu tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama, perhatikan apa yang diketahui dalam soal. Tuliskan. Di sini diketahui apa? Ada tegangan V sebesar 20 volt. Kemudian resistor tegangan R itu 50 ohm. Yang ditanyakan adalah berapa besar kuat arusnya. Maka I kita cari sesuai dengan persamaan yang tadi Ibu jelaskan. I sama dengan V per I sama dengan V per R. Nah, sekarang besarnya ini sama dengan, kita masukkan nilai V-nya berapa? Ada 20 volt dibagi dengan besar hambatannya 50 ohm. Sehingga 52 hasilnya ini sama dengan 2 per 5 itu sama dengan jadi 2 per 5 itu sama dengan 0,4 ampere. Nah, itu untuk nomor 1. Nah, sekarang ini yang kita pakai adalah persamaan I, kuat arus. Sekarang kita lanjut nomor 2. Perhatikan, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, sebuah penghantar dipasang pada tegangan 20 volt. Jika arus yang mengalir sebanyak 4 ampere, berapakah besarnya hambatan penghantar tersebut?
kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Ada tegangan V sama dengan 24 volt. Kemudian arus yang mengalir I ini 4 ampere. Pertanyaannya yang ditanyakan adalah apa? Ditanyakan berapa hambatannya. Hambatan simbolnya adalah R. Maka kita menggunakan rumus dari persamaan V sama dengan I kali R. Sekarang kita ambil R sama dengan V per I. Nah, ini V per I. Sekarang kita masukkan V-nya berapa? V-nya 24 dibagi dengan I-nya berapa? I-nya 4 ampere. Maka hasilnya 24 dibagi 4 sama dengan 6 apa 8? 6 ya. Dapatnya 6 ohm. Nah, ini. Oke, itu tadi untuk penerapan persamaan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, atau R sama dengan I sama dengan V per R. Kita lanjut. Kalau misalnya kita menemukan ada persoalan seperti ini. Nah, ini juga adalah sebuah hambatan tertutup, tetapi tadi Ibu sudah jelaskan bahwa dalam suatu rangkaian ada 3 faktor, yaitu ada sumber tegangan ini, kemudian ada hambatan dan ada kawat penghantar. Ternyata dalam suatu sumber tegangan, dalam hal ini yang kita ambil bukan seperti kayak PLN atau genset. Namun kalau misalnya kita menggunakan sumber tegangannya itu adalah batu baterai di sini, maka di dalam batu baterai itu ada yang dikenal dengan R kecil. R kecil ini adalah atau biasa juga disebut sebagai hambatan dalam. Ya. Kalau R besar juga ini juga hambatan, tapi hambatannya dipasang di luar. Tapi kalau hambatan dalam ini terdapat di dalam elemen atau sumber tegangan itu. Dalam hal ini elemennya itu adalah elemen kering, yaitu batu baterai. Nah, kalau misalnya kita menemukan hal seperti ini, maka berlaku besar arus yang mengalir dalam rangkaian itu sama dengan I sama dengan E. E ini adalah GGL atau gaya gerak listrik dibagi dengan R. R besar ditambah hambatan dalam. Nah, kemudian untuk tegangannya, besar tegangan yang mengalir, kita hitung dengan persamaan, tetap sama dengan persamaan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Seperti ini. V di sini adalah VH. VH itu adalah tegangan yang hilang sepanjang atau di dalam rangkaian tersebut. Nah, bagaimana menggunakan persamaan ini? Kita bisa menggunakan misalnya ada pada sebuah contoh seperti ini. Sebuah elemen mempunyai GGL 1,2 volt dan hambatan dalam 0,1 ohm. Berapakah kuat arusnya bila kedua kutubnya saling dihubungkan oleh sepotong kawat penghantar yang hambatannya 59,9 ohm? Apa yang harus pertama-tama kita lakukan? Yang pertama, ingat, tulis apa yang diketahui. Kita tuliskan diketahui. GGL-nya ini E sama dengan 1,2 volt. Kemudian hambatan dalamnya itu R kecil 0,1 ohm. Kemudian apalagi yang diketahui? Ada kawat penghantar yang hambatannya, ini hambatannya yang R besar 59,9 ohm. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan adalah kuat arus listriknya, berarti I yang ditanya. Nah, persamaan yang mana kita gunakan? Persamaan yang ada di atas ini. I, tadi I sama dengan, karena diketahui ada elemen GGL listrik, kemudian ada hambatan dalam dan ada hambatan luarnya sebesar R, maka kita menggunakan persamaan yang tadi,
di atas, yaitu E bagi R besar ditambah R kecil. Tinggal kita masukkan nilai yang tadi sudah kita tulis. E-nya itu 1,2 volt dibagi dengan hambatan luarnya 59,9 ohm ditambah dengan 0,1. Maka setelah kita hitung, sekarang kita sudah masukkan E-nya 1,2, kemudian R besarnya dan ditambah dengan R kecil 0,1. Nah, ini tetap 1,2 volt tetap dibagi, kalau ini ditambahkan kita akan peroleh hasilnya sama dengan 60. Jadi 1,2 dibagi 60 itu nilainya sama dengan 0,02 ampere. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini ada Ibu siapkan ada 3 nomor. Silahkan dikerjakan tugasnya ini. 3 nomor. Nanti dikumpulkan di kelas. Kumpulkan di kelas Google Classroom. Baiklah anak-anakku, sampai ketemu di pelajaran berikut.